Perdebatan publik terkait Sri Mulyani terus menjadi sorotan, bahkan setelah ia resmi tergantikan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @brogamal mengkritik ketidakjelasan sikap netizen Indonesia yang dinilai tidak konsisten. Ia menyoroti bagaimana publik marah ketika Sri Mulyani mengambil kebijakan menaikkan pajak, tapi di saat ia tergantikan justru banjir simpati dan kesedihan. Ketika Menteri Keuangan baru Purbaya Yudo Sadewa hadir dengan sikap optimis, netizen yang budiman pun masih melontarkan kritik dengan menuduhnya sombong, sehingga menimbulkan pertanyaan apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat dari seorang pejabat. Lebih jauh, kritik itu juga menyinggung budaya netizen yang berbakti yang dianggap terlalu reaktif dan berlebihan dalam bersimpati, namun kurang mampu bersikap konsisten terhadap kebijakan. Berbagai komentar pun bermunculan. Ada yang menyatakan hanya orang yang memahami ekonomi bisa menghargai Sri Mulyani, sementara lainnya secara sinis menyebut sebaiknya rakyat saja yang diganti. Sebagian netizen yang budiman meminta penilaian lebih objektif dengan melihat rekam jejak dan integritas, bukan sekadar gaya bicara. Namun ada pula yang mempertanyakan apakah mereka yang marah pada kebijakan pajak sama dengan mereka yang menangisi pergantian dirinya. Perdebatan ini semakin menggambarkan keresahan kolektif publik yang sulit bersatu suara dalam menilai pejabat. Kemarin lu pada marah-marah sama Sri Mulyani gara-gara pajak naik terus. Sekarang begitu Sri Mulyaninya turun, lu pada nangis-nangis. Lu tuh sebenarnya punya pendirian apa kagak sih? Lu tuh aneh, ajaib banget lu pada. Lu tuh maunya apa? Dikasih Menteri Keuangan yang pesimis kayak Sri Mulyani, lu marah. Sekarang dikasih Menkeu yang baru nih, bapak siapa tuh namanya? Yang optimis, lu marah juga. Dia optimis, dia bilang dirinya jago, lu bilang dia sombong. Terus lu maunya apa? Mau yang pesimis atau mau yang optimis? Maunya yang mana? Ajaib lu pada. Kalau ada pejabat yang optimis kayak si bapak itu tuh, bagus, biarin aja. Jadi nagihnya gampang, gak banyak alasan. Gak dikit-dikit alasan ekonomi global, dikit-dikit alasan AIUEO. Bagus kalau dia optimis, gak usah mabok sopan santun. Kita gak usah ngomongin sopan santun. Satu lagi nih ya, netizen Indonesia, lu kurang-kurangin deh. Gampang banget nangis lu pada. Lu cringe banget, dikit-dikit nangis, dikit-dikit kesian, dikit-dikit nangis, dikit-dikit kesian. Kesian sama diri lu sendiri. Nangisin diri lu sendiri, jangan nangisin orang, kejauhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih kontribusinya selama ini Bu Sri Mulyani dengan segala plus minusnya. Tapi kami percaya Bu Sri Mulyani telah berkontribusi secara nyata untuk Indonesia. Dan saya akan selalu ingat kata-kata dari Bu Sri Mulyani, jangan berhenti untuk mencintai Indonesia. Semoga sukses untuk kedepannya dan sehat selalu Bu Sri Mulyani. Terima kasih. Biar bagaimanapun juga, Bu Sri Mulyani itu sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan sekian periode. Ya, gue juga merasa sedih sih melihat video tadi tuh. Ya, semoga Menteri Keuangan yang baru bisa membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih ya Bu Sri Mulyani setelah pengabdiannya selama ini. Gue tuh kasihan banget sama Ibu Sri Mulyani dari segala kekacauan yang ada di Indonesia ini ya. Kenapa? Karena video dia diedit sama orang yang gak bertanggung jawab kayak AI, dan orang-orang percaya sama video itu. Yang bilang kayak guru itu adalah beban negara, padahal itu editan AI. Terus dari video itu akhirnya orang-orang ngejarah rumah dia. Bayangin aja, kayak lu gak ngapa-ngapain tapi rumah lu dijarah. Pasti itu sakit hati banget sih. Pasti Ibu Sri Mulyani itu sakit hati banget. Apalagi dia udah mengabdi di Indonesia ini cukup lama loh. Dia jadi Menteri Keuangan tuh udah cukup lama loh. Kita gak jadi krisis berapa kali gara-gara Ibu Sri Mulyani. Kayak dia udah setia tapi rakyatnya ngianatin dia. Gue ngerti kenapa dia akhirnya mengundurkan diri. Ibu Sri Mulyani pamit dari Menteri Keuangan Indonesia. Gue mau ucapin terima kasih untuk Ibu Sri Mulyani atas pengabdiannya selama ini. Ingat guys, yang diganti belum tentu buruk, yang menggantikan belum tentu yang terbaik. Kita belum tahu ke depannya bakal gimana, bisa jadi lebih baik.
mungkin bisa jadi juga lebih buruk. Bener nggak? Mau gimana pun pasti ada sisi baiknya dari Ibu Sri Mulyani untuk Indonesia. Ya, kita berdoa aja untuk kedepannya. Semoga untuk Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, semoga Bapak amanah ya Pak. Semoga bisa bawa keuangan Indonesia menjadi lebih baik. Harus diingat baik-baik Pak, jabatan itu cuma sementara. Sekali lagi, terima kasih buat Ibu Sri Mulyani dan selamat bertugas untuk Bapak Purbaya. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Menteri Keuangan kita yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, optimis ekonomi kita bisa tumbuh 8% guys. Sebenarnya kalau dilihat dari segi karir, Pak Purbaya ini kalah mentereng nih dari Bu Sri Mulyani. Tapi bukan berarti Pak Purbaya ini kinerjanya bakalan lebih buruk daripada Bu Sri Mulyani. Karena kita nggak bisa menilai orang nih, kalau misalkan dia belum melaksanakan tugasnya. Tapi yang mungkin kalian belum tahu ya, Pak Purbaya ini orang deketnya Pak Luhut. Dibuktikan sejak tahun 2015 sampai 2020, Pak Purbaya ini selalu diajak sama Pak Luhut dimanapun Pak Luhut ditugaskan guys. Menurut kalian mungkin gak sih Pak Purbaya ini nama yang direkomendasikan sama Pak Luhut ke Pak Prabowo untuk menggantikan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Ada yang aneh ya dalam pidato Sri Mulyani saat perpisahan dengan para pejabat-pejabat Menteri Keuangan. Di situ dia menyampaikan bahwasannya hormati privasi kami. Nah, yang dimaksud dengan hormati privasi kami itu seperti apa? Nah, di sini saya tangkap ya, ada 2 poin yang ingin disampaikan oleh Sri Mulyani. Yang pertama, dia mungkin ada konflik internal dengan Prabowo Subianto. Maka dari itu dia meminta untuk dia ini sudah turun jabatan, jangan sampai setiap persoalan-persoalan atau masalah-masalahnya diungkit kembali. Intinya seperti itu. Nah, poin yang kedua di sini Sri Mulyani ingin menyampaikan kepada media-media bahwasannya dia sebagai masyarakat biasa, jadi hormati privasinya. Jangan kemudian kesana kesini cari persoalan atau masalah dirinya lagi. Karena di sini dia sebagai warga Indonesia yang tidak punya jabatan lagi. Tapi menurut kalian bagaimana? Apa makna dari pernyataan Sri Mulyani ini? Kenapa kira-kira Presiden Prabowo mereshuffle 5 menterinya dan membentuk 1 kementerian baru? Jadi sore tadi Presiden Prabowo resmi merombak 5 menterinya dan 1 menteri yang menurut gue tuh kayak nggak mungkin dirombak tapi ternyata dirombak, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Yang kita tahu Ibu Sri Mulyani ini menteri udah dari zaman Pak SBY sampai ke zaman Prabowo, dan baru kali ini dia direshuffle. Aduh, kita nggak bisa dengar lagi dong kata-kata dari Ibu Sri kalau masyarakat itu menginginkan penerimaan pajak naik. Gimana nih? Kita udah semangat banget pengen bayar pajak, menterinya ganti. Tapi nggak apa-apa, semoga Menteri Keuangan kita yang baru ini bisa lebih memahami lagi apa yang menjadi keinginan masyarakat seperti Bu Sri Mulyani. Dan ada 1 kementerian yang dibentuk baru oleh Presiden Prabowo sore tadi, yaitu Menteri Haji dan Umroh. Gua setuju banget ada menteri itu, karena kenapa? Karena beberapa kasus yang kita tahu itu dana haji banyak dikorupsi. Udah nunggu puluhan tahun dikorupsi pula. Semoga dengan adanya kementerian baru ini bisa lebih memonitor lagi, menghandle lagi jamaah-jamaah yang pengen haji dan umroh. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba kalian komen di bawah deh. Secara tiba-tiba dan super kaget, Presiden Prabowo Subianto sudah mereshuffle beberapa menteri kabinet merah putihnya. Termasuk yang paling hot news kali ini membuat IHSG atau harga saham di Indonesia turun drastis adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga direshuffle alias diganti. Diganti sama siapa? Digantinya yaitu oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangannya. Ditanyai sama pihak media, kenapa sih tiba-tiba Presiden Prabowo Subianto mereshuffle beberapa menteri kabinet merah putihnya? Jawabannya adalah karena itu sebuah hasil masukan dan evaluasi Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi seperti apa yang dimaksud? Pada awak media, beliau pun juga tidak menjawab. Jawabannya adalah sekedar banyak evaluasi dan masukan yang didapatkan oleh Prabowo Subianto. Jadi rada ambigu ini alasannya. Dan menteri kabinet merah putih yang di-reshuffle atau diubah, 1 diantaranya kan jumlahnya 5 nih. Satunya itu adalah
menteri baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Yes, yang kemarin ada informasi bahwasanya ada kasus korupsi terkait dengan kuota haji, dan akhirnya memutuskan di tahun ini diadainlah nih menteri yaitu Haji dan Umroh. Penting atau tidak, kita tidak tahu bagaimana jalan pemikiran dari Presiden Prabowo Subianto. Cuman kita sebagai masyarakat Indonesia pun juga pastinya selalu berharap bahwasanya menteri yang baru ini bisa meminimalisir atau bahkan mentiadakan kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Tapi gimana menurut kalian terkait dengan reshuffle beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang sore hari ini barusan saja terjadi?